Pendidikan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya agar lebih bermartabat. Karena itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada setiap warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang memiliki perbedaan dalam kemampuan atau keterbatasan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 31 Ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, karena mereka sama, memiliki harapan dan cita-cita, juga masa depan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan bahwa jenis pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan khusus. Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 memberikan batasan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Berdasarkan data dari Pusat Data Statistik Pendidikan atau PDSP Kemendikbud, bahwa angka partisipasi sekolah anak usia 7 hingga 15 tahun atau APS, SDLB, dan SMPLB sebesar 8,88%. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 91,12% ABK yang belum mendapatkan layanan pendidikan di sekolah luar biasa. Sesuai informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus menunjukkan bahwa jumlah SLB di 34 provinsi di Indonesia adalah 1.834 sekolah, melayani 75.426 anak pada jenjang pendidikan dasar atau SDLB dan SMPLB. Sementara itu jumlah ABK yang dilayani dalam pendidikan inklusif sebanyak 51.683 siswa pada 3.008 sekolah reguler. Belum terlayaninya anak-anak berkebutuhan khusus disebabkan oleh beberapa hal, seperti kondisi geografi, kondisi budaya, kondisi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Di Sumatera Selatan telah diberlakukan sekolah gratis 12 tahun. SD, SMP, SMU, Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah sejak tahun 2008. Dan insya Allah tahun ini kami mulai sekolah gratis sampai sarjana secara bertahap dan selektif. Tujuan daripada sekolah gratis ini adalah memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada seluruh anak didik kita. Nah, tahun 2012 kita evaluasi sekolah gratis ini. Ternyata angka partisipasi kasar dari anak SD, anak usia 7-12 tahun itu baru 95,48%. Artinya masih ada 4% lebih yang belum bisa bersekolah, yang seharusnya bisa 100% karena semua sudah gratis. Dan kemudian sejak 2010 kami membuka pendidikan khusus inklusif ramah anak. Karena kami berkeyakinan bahwa semua anak itu mempunyai, termasuk anak berkebutuhan khusus, itu mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan sama dengan anak-anak lainnya.
agar semua anak bangsa memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan bermutu. Pemerintah telah mengambil langkah strategis, yaitu melalui pendidikan inklusif yang lebih humanis dan demokratis. Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah atau kelas reguler dengan melibatkan seluruh peserta didik tanpa kecuali, meliputi anak yang mempunyai keterbatasan atau impairment penglihatan atau tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism atau autistic children, hiperaktif atau attention deficit disorder with hyperactive, anak dengan kesulitan belajar atau learning disability atau specific learning disability, dan anak dengan kelainan perkembangan ganda atau multi-handicapped and developmentally disabled children. Mereka dididik dan diberi layanan pendidikan yang sesuai dengan cara yang ramah dan penuh kasih sayang tanpa diskriminasi. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Sekolah inklusif sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan sekolah yang ideal bagi anak dengan dan tanpa berkebutuhan khusus. Lingkungan yang tercipta sangat mendukung terhadap anak dengan berkebutuhan khusus. Mereka dapat belajar dari interaksi spontan teman-teman sebayanya, terutama dari aspek sosial dan emosional. Sedangkan bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus, memberi peluang kepada mereka untuk belajar berempati, bersikap membantu, dan memiliki kepedulian. Pertama kalinya saya ini jadi anak ABK ini kenapa sekolah di sini, karena tempatnya lebih enak. Meskipun saya rumahnya jauh dari kota. Terus yang kedua, guru-gurunya dan teman-temannya yang ada di sekolah ini baik-baik semua. Terus ditambah juga teman-temanku yang ramah dan baik hati, sabar, ya, dan tidak nakal-nakal. Harapan saya ini adalah inklusi juga harus ditingkatkan bagi sekolah ini. Oh ya, inklusinya akan diadakan dua kali seminggu, yaitu pada hari Rabu dan Kamis setiap pulang sekolah. Yang terdiri dari membaca, menulis, keterampilan atau vokasional yang akan dibimbing oleh gurunya masing-masing. Karena adanya kita berbaur dengan teman kita yang berkebutuhan khusus, itu menjadikan kita lebih bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan lebih memberikan kita fisik yang lebih sempurna daripada teman-teman kita. Namun di balik itu semua pasti ada kekurangan dan kelebihan yang manusia miliki. Jadi jangan pernah merendahkan teman kita yang berkebutuhan khusus, because only God can judge us. Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Karena pada kenyataannya,
masih banyak hambatan dalam merespon berbagai kebutuhan anak berkebutuhan khusus yang berbeda. Hambatan tersebut antara lain, belum semua provinsi, kabupaten atau kota memiliki peraturan daerah tentang implementasi pendidikan inklusif. Masih adanya beberapa pemerintah daerah yang belum memiliki komitmen yang baik terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif. Beberapa komite sekolah belum berperan aktif dalam implementasi pendidikan inklusif. Beberapa pemahaman kepala sekolah, guru, dan pengambil kebijakan di daerah terhadap konsep dasar pendidikan inklusif masih terbatas. Terbatasnya jumlah guru pembimbing khusus dari sekolah khusus terdekat ke sekolah inklusif. Sebagian masyarakat masih berpendapat bahwa anak berkebutuhan khusus sebaiknya bersekolah di sekolah luar biasa, dan lain sebagainya. Jadi pendidikan inklusi itulah sebenarnya pendidikan yang menggunakan role model kondisi masyarakat yang sebenarnya. Masyarakat yang majemuk. Saya waktu itu tidak memilih di sekolah luar biasa. Saya menginginkan anak saya di sekolah umum. Karena kalau anak saya sekolah ke sekolah luar biasa, maka dia eksklusif. Dia hanya belajar di dunianya dia sendiri. Dengan sekolah inklusi, maka anak saya siapkan dengan ke masyarakat yang majemuk. Dan pilihan anak saya tidak menggunakan bahasa isyarat, menggunakan bahasa verbal. Karena kalau anak saya belajar bahasa isyarat, tidak mungkin masuk ke sekolah umum. Kedua, kalau bahasa isyarat, anak saya menjadi eksklusif, hanya bisa berkomunikasi dengan kaumnya sendiri. Tapi dengan bahasa verbal, maka anak saya bisa masuk ke masyarakat yang inklusif. Tidak ada yang dirugikan atau satu merasa diuntungkan. Dengan model inklusi, maka kita menyiapkan kecakapan hidup anak-anak hidup di masyarakat dengan kondisi yang sebenarnya. Dari komite sekolah, kami berkomitmen untuk semampunya membantu kebutuhan baik sarana prasarana terkait dengan anak-anak reguler dan siswa-siswi yang berkebutuhan khusus. Selama ini anak-anak inklusi di SMP Negeri 4 selalu diterima oleh teman-temannya yang normal. Nah, untuk itu dari masing-masing anak-anak inklusi senang sekali keberadaannya di SMP Negeri 4 Sidoarjo. Yang saya rasakan sebagai orang tua dari siswi berkebutuhan khusus adalah kepercayaan diri pada putri saya sangat meningkat dibandingkan sebelumnya, karena di sini dia karena tidak menerima perlakuan yang diskriminasi, maka dengan sendirinya otomatis kepercayaan dirinya meningkat, dan itu juga berimbas kepada kemampuan akademisnya karena dia merasa bahwa sebetulnya dia tidak tertinggal amat, dan juga di situ meningkatkan kepercayaan diri untuk tetap belajar dan juga konsentrasi fokus untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Dan juga putri saya di sini diberikan kesempatan untuk mengikuti organisasi yang cukup bergensi, yaitu OSIS, kegiatan OSIS, dan juga kegiatan teater. Di mana dalam hal ini teater juga sangat signifikan untuk mengimprove, untuk memperbaiki dari kepercayaan diri yang setidaknya juga bisa untuk mengikuti kegiatan akademisnya secara signifikan. Secara umum, kondisi pendidikan inklusif hingga saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat baik. Masalah-masalah yang muncul tidaklah stagnan, namun lambat laun mengalami pengikisan. Pemerintah, salah satunya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, telah melakukan berbagai program kegiatan yang mendukung sosialisasi pelaksanaan
dan pembudayaan pendidikan inklusif kepada masyarakat. Program kegiatan yang dilaksanakan rutin tahunan atau temporal diharapkan dapat meningkatkan akses dan mutu penyelenggaraan anak kebutuhan khusus dan sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan inklusif dan terwujudnya tujuan pendidikan inklusif. Anak saya di SMP 4 ini merasa kok begitu ya, di SMP 4 kok ada anak yang lain dari yang lain. Setelah mendapatkan informasi penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah dan seluruh Dewan Guru, akhirnya anak kami bisa menerima dan sekaligus sekarang ini menjadikan teman akrabnya, menjadikan bahwa anak ini perlu mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Dan ketika pembelajaran dilaksanakan, ternyata anak ini memang sama dengan yang reguler. Artinya anak ini harus mendapatkan pendidikan yang tidak berbeda dengan yang reguler. Saya sangat senang jika ada teman berkebutuhan khusus di kelas saya. Menurut saya mereka adalah sahabat saya. Mereka punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Mereka punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Menurut Tuhan kita sama di mata Tuhan. Jadi mereka juga punya pendidikan, hak pendidikan di negara ini. Education for all without discrimination. Strategi atau kegiatan dapat dilakukan agar konsep pendidikan inklusif benar-benar membudaya dalam praktek pendidikan dan kehidupan masyarakat secara luas. Strategi atau kegiatan yang dapat ditempuh dalam pembudayaan pendidikan inklusif antara lain penguatan kebijakan atau regulasi, pembentukan dan pemberdayaan Pokja Pendidikan Inklusif, penyusunan Grand Design Pendidikan Inklusif, sosialisasi dan publikasi, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia, program pendampingan sekolah inklusif, pengembangan model sekolah inklusif, pemberian penghargaan, pemberian bantuan sosial, dan membangun komitmen bersama. Untuk membudayakan pendidikan inklusif harus dilaksanakan secara bersama antara berbagai elemen yang ada di masyarakat, baik pihak sekolah, pengawas, unsur pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan, pemerintah pusat, orang tua siswa, komite sekolah, dan masyarakat luas. Membangun sikap kebersamaan dalam berjuang bahu-membahu dalam mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan bersama. Kota Depok menjadi kota penyelenggara pendidikan inklusif. Terkait apresiasi kepada mereka yang telah berkontribusi dan berperan dalam memajukan pendidikan inklusif, pemerintah memberikan penghargaan Inclusive Award. Kemajuan pendidikan inklusif dapat terlihat dari hasil atau output pendidikannya. Peserta didik inklusif atau khususnya anak yang berkebutuhan khusus terbukti memiliki kemampuan dan potensi yang sangat mengagumkan. Kemampuan dan potensi mereka tidak kalah dengan anak-anak normal lainnya. Berbagai potensi dan kemampuan tersebut tercermin dari kemampuan mereka dalam berbagai bidang, seperti keterampilan memahat, membatik, otomotif, tata boga, menari, menggambar, bahkan dalam bidang olahraga dan sains. Di samping itu, dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dikenal post-school transition, di mana dalam masa pendidikan,
anak-anak berkebutuhan khusus mendapatkan pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang sesuai dengan bakat dan kemampuan. Pendidikan keterampilan tersebut merupakan bagian dari penciptaan kemandirian siswa yang diharapkan memiliki manfaat nyata dalam kehidupan ke depan. Kami bangga, kami bahagia sekali dengan menyelenggarakan pendidikan ini ya. Kami bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini dan bisa mengangkat derajat orang-orang yang selama ini dianggap kurang mampu atau berkebutuhan khusus. Itulah yang membuat kami selalu semangat, berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di sekolah ini. Pemahaman mendalam akan arti pendidikan inklusif dan penghargaan terhadap peserta didik sebagai bagian dari masyarakat tanpa rasa diskriminatif akan memberikan dampak yang positif. Penerimaan masyarakat maupun stakeholder dan pengakuan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus akan semakin memberikan semangat dan kemajuan dalam pendidikan inklusif. Akhirnya, anak-anak berkebutuhan khusus dapat mencapai kemandirian dan rasa percaya diri dengan keberadaannya di tengah masyarakat. Dari penyelenggaraan pendidikan inklusif saat ini, memberikan gambaran keseriusan pemerintah dalam memberikan layanan pendidikan dengan konsep pendidikan untuk semua.